Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nelly Sofiana dengan NIM 026. Nah, di sini saya akan memaparkan permasalahan yang saya ambil untuk memenuhi tugas UAS Makro 2 yang diambil oleh Bapak Sutekno SEME. Nah, di sini saya mengambil topik dengan analisis ekspektasi investasi pada proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN menggunakan pendekatan teori ekspektasi investasi. Nah, permasalahan yang saya ambil ini memiliki latar belakang yang sangat kompleks. Perpindahan IKN sebagai proyek nasional yang penuh skala dan ambisi itu bertujuan untuk desentralisasi fungsi, administrasi, mengurangi tekanan di Jakarta, dan juga membentuk pusat pertumbuhan baru. Nah, sehingga besaran kebutuhan infrastruktur dan modal yang diperkirakan biayanya dalam proyek ini itu rentang estimasi publiknya itu sekitar 32 miliar US dollar, dan kebutuhan investasi swasta yang besar ini memakan biaya realisasi investasi swasta sampai 59,65 triliun pada tahun 2025 bulan Februari dan naik ke 62,8 triliun pada 8 Mei 2025 serta tercatat 65,3 triliun pada 27 September 2025. Hal tersebut menunjukkan adanya pelibatan swasta dalam proyek besar tersebut. Dari data di atas, keputusan investasi untuk proyek jangka panjang ini diramalkan berdasarkan ekspektasi keuntungan, biaya modal, dan persepsi itu dapat menyebabkan risiko sesuai dengan teori ekspektasi investasi ini. Selanjutnya ada permasalahan pada proyek IKN ini. Yang pertama yaitu bagaimana teori ekspektasi investasi Menkyu ini menjelaskan realisasi dan pola investasi di IKN. Yang kedua, faktor apa saja yang mendorong dan menghambat realisasi investasi di IKN. Yang ketiga, kebijakan apa yang dapat memperbaiki ekspektasi investasi ini sehingga bisa meningkatkan realisasi investasi. Nah, selanjutnya itu tujuan saya menganalisis permasalahan ini. Yang pertama yaitu untuk menganalisis penyebab investasi pada proyek IKN menggunakan kerangka teori Menkyu. Yang kedua, memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi. Selanjutnya ada permasalahan utama pada proyek IKN ini. Nah, pada proyek IKN ini ada beberapa permasalahan, diantaranya yaitu masalah regulasi dan tata kelola. Nah, pada permasalahan yang pertama ini ada beberapa poin, diantaranya yaitu konflik perundang-undangan, yaitu di mana undang-undang IKN dengan undang-undang yang lain. Yang kedua itu ada otoritas IKN itu terlalu dominan, beresiko sehingga memicu konflik pusat daerah. Yang ketiga itu minimnya partisipasi publik dalam perencanaan. Nah, permasalahan yang kedua itu masalah pendanaan dan investasi. Itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kesulitan menarik investor swasta. Yang kedua, infrastruktur dasar seperti air, listrik, transportasi yang belum siap. Yang ketiga yaitu resiko korupsi dalam ketidakpastian hukum mempengaruhi kepercayaan para investor. Nah, permasalahan yang terakhir itu masalah sosial dan lingkungan. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama yaitu konflik lahan dengan masyarakat lokal dan adat istiadatnya yang mungkin bagi masyarakat itu kurang yakin. Nah, yang kedua itu potensi deforestasi dan dampak ekologisnya. Yang ketiga itu risiko ketidakadilan sosial bagi warga yang terdampak. Masyarakat sekitar yang terdampak itu merasa rugi karena manfaat yang diberikan di IKN itu kurang. Selanjutnya itu ada perkembangan realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara IKN ini periode 2023 sampai 2025.
Nah, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN ini membutuhkan investasi yang sangat besar seperti yang saya katakan di latar belakang tadi. Tetapi saat ini investasi masih tergolong rendah karena banyak investor merasa belum yakin dengan kondisi proyek IKN ini. Seseorang atau perusahaan tentunya akan berinvestasi jika keuntungan yang diharapkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Tetapi dalam kasus IKN ini, keuntungan yang diperkirakan berada di angka 11-12%, sedangkan biaya modal yang harus ditanggung investor itu sekitar 9-10%. Sehingga selisih keuntungan hanya sekitar 1,5-2%. Nah, selisih yang sangat kecil ini tentunya membuat investor masih ragu untuk menanam modal dalam jumlah yang sangat besar. Apalagi ditambah adanya ketidakpastian regulasi, risiko perubahan kebijakan, dan pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, meskipun investasi di IKN tetap berjalan dan menunjukkan peningkatan, pemerintah tentunya juga tetap perlu memberikan kepastian hukum, kecepatan pembangunan, dan insentif yang menarik agar minat investor swasta semakin meningkat. Kaitan IKN dengan teori ekspektasi investasi MenQ ini, yang pertama yaitu ada marginal product of capitalnya. Nah, investor melihat apakah modal di IKN ini akan menghasilkan pendapatan di masa depan, seperti misalnya permintaan perumahan, perkantoran, atau infrastruktur saat ASN dan bisnis pindah ke IKN. Nah, jika ekspektasi MKP tinggi, itu akan mendorong investasi, karena investasi di sektor tersebut bisa memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para investor. Nah, data dari proyeksi kontribusi IKN terhadap PDB nasional bisa mencapai 2-3% per tahun setelah beroperasi dengan penuh. Nah, yang kedua, ekspektasi dan resiko. Banyak proyek IKN yang ditopang oleh investasi swasta ditambah dukungan publik atau BUMN. Data menunjukkan bahwa selain dari APBN, investasi swasta cukup besar, misalnya sampai 59,65 triliun telah masuk. Ini berarti ada modal yang tersedia dan investor siap menanamkan modal. Tetapi ketidakpastian politik, isu lingkungan, atau perubahan kebijakan dapat mengurangi ekspektasi keuntungan, sehingga beberapa investor mungkin menunda atau mengecilkan proyeknya sampai risiko tersebut menurun. Kaitan yang ketiga yaitu cost of capital. Pemerintah lewat APBN dan insentif fiskal membantu menurunkan biaya modal, misalnya melalui skema public-private partnership atau PPP dan jaminan proyek strategis. Suku bunga, resiko mata uang, dan biaya pembangunan yang mempengaruhi minat investor. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan teori ekspektasi investasi ini yang dikemukakan oleh Georgi Menkiw serta fenomena realisasi investasi pada pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN pada periode 2023 sampai 2025, maka dirumuskan sebagai berikut. Pada hipotesis pertama, ekspektasi marginal product of capital atau MKP-nya itu berpengaruh positif terhadap realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara. Jadi semakin tinggi ekspektasi keuntungan modal yang diharapkan, itu akan semakin besar kecenderungan investor untuk menanamkan modal di IKN. Nah, yang hipotesis kedua itu cost of capital atau R berpengaruh negatif terhadap realisasi investasi Ibu Kota Nusantara. Jadi ketika semakin tinggi suku bunga real dan tingkat dispersi modal, maka semakin tinggi juga biaya modal yang harus ditanggung para investor, sehingga menurunkan minat investasi. Selanjutnya itu hipotesis ketiga, itu selisih antara MKP dan cost of capital. Itu berpengaruh positif terhadap realisasi di Ibu Kota Nusantara ini. Jadi semakin
besar margin positif antara keuntungan modal yang diharapkan dan biaya modal, maka investasi akan meningkat sebagaimana dijelaskan dalam teori ekspektasi Menkyu tadi. Nah, selanjutnya itu ada faktor pendorong investasi di IKN. Yang pertama itu dukungan regulasi dan perizinan. Adanya kehadiran PKS atau perjanjian kerjasama ini yang mewajibkan memulai pembangunan dalam waktu tertentu, itu contohnya 18 bulan juga menjadi pengikat konversi. Yang kedua itu ada tingkat komitmen pemerintah. Nah, pada program-program KPBU sebagai opsi pembiayaan proyek infrastruktur dan juga pemanfaatan BUMN ini memberi dukungan keuangan dari pemerintah untuk mengurangi beban modal awal dan resiko investor. Yang ketiga itu ada sarana pengendalian kontrak. Adanya kepastian bahwa investor yang tidak bertindak bisa kehilangan hak lahan, contoh seperti aturan jika investor mulai pembangunan dalam jangka waktu yang disepakati, hak alokasi bisa dicabut. Selanjutnya ada faktor penghambat investasi di IKN. Itu ada yang pertama, anggaran pemerintah menurun. Jika realisasi anggaran pembangunan IKN pada periode tertentu turun sekitar 52% per tahun, itu kondisi tersebut akan menghambat realisasi investasi publik serta memicu keterlambatan infrastruktur yang dibutuhkan para investor. Yang kedua ada keterlambatan infrastruktur di awal. Nah, ketika keuntungan MKP karena proyek butuh biaya tambahan dan waktu yang lebih lama untuk balik modal, misalnya infrastruktur awal sebelum 2025 yang dasar utilitasnya seperti listrik, air, jalan belum siap, membuat investor ragu. Nah, selanjutnya ada kebijakan untuk menghambat minat investor. Yang pertama yaitu pemerintah menyediakan insentif fiskal dan kepastian regulasi melalui PP nomor 12/2023 tentang kemudahan berusaha di IKN serta harmonisasi regulasi perpajakan atau kepabeanan dalam RPMK. Yang kedua ada skema pembiayaan pembangunan IKN menggunakan KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha serta investasi langsung atau swasta untuk sekitar 80% dari pendanaan, sedangkan sekitar 20% dari APBN. Selanjutnya ada peluncuran peta peluang investasi atau proyek PPI oleh BPKM senilai 52,17 triliun untuk menciptakan pipeline proyek yang siap ditawarkan kepada investor. Nah, kesimpulannya, proyek Ibu Kota Nusantara ini merupakan salah satu investasi strategis Indonesia yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan juga menciptakan pusat pemerintahan modern dan memicu aktivitas ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Berdasarkan teori investasi Menkyu ini, keputusan investor sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu marginal product of capital, di mana ekspektasi keuntungan dari setiap unit ini ekspektasi keuntungan dari setiap modal yang diinvestasikan, ekspektasi dan resiko, di mana stabilisasi politik, kepastian regulasi, serta kondisi sosial dan lingkungan. Nah, kebijakan pemerintah seperti alokasi APBN dan skema KPBU, insentif fiskal, dan juga regulasi khusus IKN sudah membantu menurunkan biaya modal dan memberikan insentif ke investor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.